Sio, saya undang bangkit berdiri untuk kita akan mulai servis kita pada hari ini. Jika teman-teman mungkin sebelah Anda, orang sebelah Anda, pertama kalinya Anda lihat, say hi, berikan senyuman, berikan salaman, katakan God is good, happy Sunday semuanya. Haleluya. Alright, kita akan bacakan ayat yang hari ini kita akan bacakan bersama-sama. Diambil dari Kisah Para Rasul 2:46. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 2 ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Kau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih atas waktu-waktu bersama dengan keluarga kami, berkumpul Tuhan bersama, menyaksikan betapa Engkau baik dalam kehidupan kami. Sekarang Tuhan kami datang Tuhan dalam rumah-Mu, bersatu hati Tuhan, ingin Tuhan memberikan Tuhan hati kami, hidup kami kepadamu. Biarlah pikiran dan hati kami diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah hati kami dipenuhi dengan sukacita akan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami ingin bersorak Tuhan, memuliakan nama-Mu, berterima kasih atas kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Terimalah Tuhan persembahan kami, hati kami, sorak-sorai kami, pujian kami, anak-anak-Mu yang kekasih. Terima kasih Bapak, semua jemaat yang dikasih Tuhan yang percaya katakan haleluya, amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita dan katakan kanan kiri, yuk kita sama-sama muji dan berikan bersorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Kita tinggikan nama Yesus di depan sekali lagi. Come on. Bersamamu hatiku tenang, aman dalam-Mu. Hadirat-Mu ku ingin selalu ada dekat-Mu, bersujud di kaki-Mu, mulutku menyembah-Mu, penuhiku dengan kasih-Mu. Semua katakan bersama-sama yuk. Siapa yang dapat menggantikan-Mu? Hanya padamu jiwaku berseru. Yesus, Yesus, terindah bagiku. Come on, let's clap our hands together. Dengan bersujud, sama-sama katakan, bersujud di kaki-Mu, mulutku menyembah-Mu, penuhiku dengan kasih-Mu. Dikatakan padamu Yesus, siapa yang dapat menggantikan-Mu? Hanya padamu jiwaku berseru. Yesus, Yesus, terindah bagiku. Ku ingin selalu berada dekat-Mu. Angkat tanganku, jiwaku berseru. Yesus, Yesus, terindah
Karena Engkau-lah yang terbaik bagi kami Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Come on, let's praise Him. Bersujud kakimu, mulutku menyembahmu, penuhiku dengan kasih-Mu. Siapa yang dapat menggantikanmu? Hanya padamu jiwaku berseru. Yesus, Yesus, terindah bagiku. Ku ingin selalu berada dekatmu. Angkat tanganku, jiwaku berseru. Yesus, Yesus, bagiku. Yesus, Yesus, terindah bagiku. Terima kasih Tuhan. Biarlah kita semua yang di sini, umat-umat pilihan Allah, kita boleh bersama-sama bersinar bagi kemuliaan Tuhan. Let's sing this song. Sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kebenaranmu, kebenaranmu yang membawa hidup, bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan, sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu yang menjadikan hidupku bersinar terang, bawa
tegak hidupku dalam-Mu, bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. kita akan sekali lagi. Yesus Tuhan, bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Bawa kemuliaan-Mu. Saksikan dahsyat kuasa kemenangan-Mu, Yesus Tuhan. Saudara-saudara, buat Tuhan kita satu nama yang layak ditinggikan, yaitu Tuhan kita Yesus. Amin. Gimana liburannya saudara? Menyenangkan? Saya harap menyenangkan ya, meskipun yang beberapa di Surabaya juga. Kita banyak di Surabaya juga, makanya kita tugas hari ini. Anyway, welcome home buat kalian semua yang udah datang. Dan saya diingatkan hari ini bagaimana dalam kehidupan kita seringkali kita banyak berkumpul dengan banyak orang. Bahkan kita udah setia ikut I Care every week, every month. Tapi kadang kita lupa apa yang kita bicarakan ketika kita berkumpul bersama. Saya ingatkan kisah para rasul tadi berkata bahwa gereja mula-mula mereka melakukan juga yang sama saudara. Mereka berkumpul di bait Allah. Mereka makan-makan, memecahkan roti, berkumpul bersama. Tapi pertanyaannya, apa yang mereka bicarakan? Mereka berbicara tentang Yesus. Juru selamat yang telah mati dan bangkit pada hari ketiga memberikan keselamatan buat hidup mereka. Merubah paradigma mereka yang berpikir seorang Mesias yang datang sesuai dengan apa yang mereka maksudkan. Tapi Tuhan mengubahkan itu semua. Dan dalam hidup kita saya berdoa hari ini saudara. Untuk kita setelah kembali di refresh dari liburan. Yuk sama-sama kita ucapkan dalam kehidupan kita. Dalam setiap rumah tangga kita, family kita, komunitas kita. Bahwa apa yang kita bicarakan adalah Tuhan di dalam hidup kita. Ada amin. So we're gonna speak Jesus through our life. Benar dia ada healing, dia ada kesembuhan, dia ada terobosan. Tapi yang terpenting kita kadang lupa. Dia adalah nabi yang menegur setiap dosa dan kehidupan kita. Sehingga kita bisa berbalik untuk fokus kepada Tuhan. So hari ini bawalah hati kita semua yuk. Sama-sama datang kepada Tuhan. Dan katakan Tuhan aku mau. Jika aku harus dikoreksi hari ini. Koreksilah hatiku sehingga aku bisa bertobat. Setiap hari, setiap saat untuk kembali ke jalan yang benar. Ada amin? Ya kita satukan hati kita. Sama-sama yuk. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Till every dark addiction start to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Let's declare it this morning. 'Cause your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression. Oh,
speak Jesus. We speak your name. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Declare it, declare it. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a fire. So Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Let's shout his name wherever we are. Shout Jesus from the mountain, on the top, in the street, the valley of the dark, Jesus in the darkness. His name shines over all. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Everyone, let's raise our faith to God. Sing. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life, the everlasting light. Break every stronghold, shine through the shadow. Burn like a fire, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a fire. Mau Tuhan datang kepadamu Tuhan dengan hati yang benar Tuhan, melihat Engkau bukan sebagai juru sembuh kami, juru penyelamat dari setiap masalah kami Tuhan, tapi kami melihat Engkau sebagai Tuhan yang layak ditinggikan, dan setiap perintah-Mu dalam kehidupan kami adalah sesuatu yang harus kami lakukan Tuhan. Engkau mengasihi kami dengan segenap hati-Mu Tuhan. Tidak satu pun yang dapat memisahkan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami melihat dengan mata kami bagaimana Kau masih bekerja dalam kehidupan kami sampai saat ini. Melihat orang disembuhkan, melihat orang bertobat, dan orang Tuhan keluar dari masalah mereka. Setiap addiction Tuhan, setiap depression Tuhan, yang sedang Tuhan menghantui kehidupan kami Tuhan. We want to speak your name, because your name just overrule everything God. Bukan kepintaran kami, bukan positive thinking kami Tuhan, tapi nama-Mu Tuhan yang sanggup membebaskan kami Tuhan. So we come here to be reminded again and again that nothing can stand against your name. Declare church, dimanapun posisi kehidupan Anda sekarang, mungkin Anda sedang sakit, Anda sedang depresi, mungkin Anda sedang sesuatu yang menghantui kehidupan Anda tidak bisa melihat masa depan. Declare this morning that with Jesus everything is possible. He loves us. We want to declare once again, kita percaya saat kita meninggikan nama Yesus, Tuhan akan datang dalam kehidupan kita dan memberikan apa yang harus kita terima, dan tidak satupun kekuatan bisa mengambilnya, tidak satupun iblis yang sanggup mencurinya. Saya berdoa Tuhan, hari ini gak coba kami menyanyi Tuhan, tapi hati
kami dipenuhi sukacita, dipenuhi api yang baru Tuhan, melihat bagaimana nama-Mu membebaskan setiap belenggu Tuhan. Kami percaya Yesus, Kau hadir bersama dengan kami. We want to shout your name Jesus. Go. Shout your name. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout in your name, shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadow, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadow, burn like a fire. That could not hold you, the filter before you. You silence the boast of sins and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is. The names of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the names of Jesus. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the names of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the names of Jesus. What a powerful name it is, the names of Jesus. What a powerful name it is, the names of Jesus. Kami percaya Tuhan, hati kami diubahkan Tuhan, pikiran kami Tuhan diperbaharui dengan kebenaran firman. Setiap kami memuji nama-Mu, apapun yang keluar dari mulut kami Tuhan, kami berdoa itu menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. A broken heart is never jadi sesuatu yang memalukan di hadapan-Mu Tuhan, tapi jadi dupa yang harum. Bagaimana hati kami longing for your presence, longing for your truth in our life. So speak to us Jesus. Kami minta Kau berdoa Tuhan, Roh Kudus-Mu yang menyelimuti dari setiap kami, setiap telinga mendengar firman-Mu Tuhan. Setiap hati yang ditanamkan benih-benih itu dia akan pernah sia-sia, akan bertumbuh, akan berakar kuat, berbuah, dan menjadi berkat bagi kehidupan kami dan orang-orang sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami dipenuhi dengan sukacita-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan, hati kami dikeburkan untuk menjadi tempat di mana firman-Mu bisa bertumbuh
dan berakar kuat. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan kami kembalikan kepadamu dan berdoa berkati hati dan pikiran kami sehingga kami bisa berselaras Tuhan dengan kehendak-Mu dan dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman semua. Good morning semuanya, it's good to be here. Buat teman-teman yang masih ada di Surabaya, ini waktunya kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Dan Lebaran adalah momen di mana kita bisa menunjukkan toleransi kita, mengucapkan selamat bagi teman-teman yang beragama Muslim. Dan disitulah kita bisa melihat bahwa indahnya perbedaan di dalam Indonesia ini. Namun kita juga percaya bahwa toleransi bukan berarti kita percaya akan pluralisme dari agama itu. Kita sama-sama terus berdoa. Setiap orang yang mencari kebenaran, mereka akan menemukan kebenaran yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju boleh katakan amin. Oleh karena itulah bulan ini kita ngambil waktu untuk kita mendengarkan, kita berbicara mengenai go and make disciples, sebuah amanat agung, surat wasiat dari Tuhan Yesus sendiri ketika dia sebelum naik ke surga untuk pergi dan menjadikan setiap bangsa murid Tuhan. Dan untuk itulah kita ada di sini selama 1 bulan ini. Kita berbicara mengenai iCare. Anda bisa melihat teman-teman yang ICC, iCare Coach maupun ICL, mereka pakai kaos. Dan Anda boleh tanya dengan mereka bagaimana kita bisa sama-sama digembalakan melalui iCare demi iCare. Nah, minggu lalu Pastor Linda sudah memulai sesuatu yang baik, menjelaskan what is a discipleship. Minggu lalu kita udah belajar bahwa discipleship itu adalah following Jesus. Discipleship adalah kita mengikuti Yesus, mengikuti Kristus. Dan kemudian kita juga belajar bahwa discipleship, pemuritan itu adalah suatu relationship with purpose, membangun relationship. Kenapa? Saya tambahkan dengan tujuan. Karena tadi kita sedang lihat dalam video, kita nggak cuma sekedar hangout, kita nggak sedang membangun suatu social club, kita nggak cuma sekedar kongko-kongko, tapi kita percaya bahwa kita punya tujuan bahwa setiap orang itu akan menjadi murid Kristus. Yang mereka belum mengalami perubahan kehidupan, yang belum percaya menjadi percaya. Yang sudah percaya, mereka mau mengambil waktu untuk mendeklarasikan iman mereka melalui baptisan. Yang udah dibaptis, mereka mau belajar terus tentang kebenaran firman Tuhan. Mereka mau menerima kebenaran firman Tuhan. Sehingga dengan pikiran itu diperbarui. Tujuannya apa sih? Supaya setiap orang itu menjadi murid Kristus. Pola pikirnya, wawasannya, nggak cuma sekedar agamanya Kristen, tapi pola pikirnya itu sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga akhirnya mereka itu dikatakan menjadi garam dan terang dunia. Oleh karena itulah kita sama-sama, minggu lalu kita udah belajar tentang what is discipleship. Nah, hari ini sebelum saya lanjutkan tentang attitude, tentang sikap kita, nah kenapa sih? Why? Karena kita tahu discipleship itu diperlukan karena ini sesuai dengan peta apa yang Tuhan sudah rencanakan. Bahwa Allah yang menebus kita, Dia punya tujuan. Dia ingin melihat restorasi atau transformasi, ada perubahan hidup. Discipleship kita berbicara mengenai kita mengalami perubahan hidup sehingga kita dapat bermultiplikasi. Bukan berbicara hanya sekedar iCare-nya bermultiplikasi, tapi ada multiplikasi dari orang percaya. Sehingga apa? Amanat agung ini sebenarnya selaras dengan rencana, dengan gambaran besar. Apa yang Tuhan sudah rencanakan sejak manusia jatuh dalam dosa. Tuhan sudah merencanakan penebusan. Nah, saya secara cepat ini hanya mengulang. Waktu Tuhan berbicara kepada Adam, Tuhan mengatakan penuhilah bumi, bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Waktu Dia mengatakan rencana penebusan lewat Nuh, Dia katakan bertambah banyaklah. Waktu Abraham Dia katakan
Dia mengatakan bahwa bangsa yang besar, aku akan memberkati engkau supaya membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ini semua selaras dengan rencana penebusan Tuhan. Terus kalau kita melihat, waktu kita melihat perjanjian covenant dari Musa, dia menunjukkan bahwa janjinya itu pernah disebutkan dalam Abraham bahwa semua keturunanmu akan sebanyak bintang di langit. Waktu perjanjian pada Israel, Tuhan mengatakan bahwa mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Namun semua rencana penebusan itu gagal bukan karena Allah gagal, tapi manusianya. Karena itulah melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus, dia mengatakan lagi rencananya. Aku dikatakan di sini, pergilah, go and make disciples. Katakan sama-sama, go and make disciples. 1, 2, 3, go make disciples. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Dan jangan lupa, ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku ajarkan. Dan saya percaya ini semua terjadi di dalam rumah Tuhan. Kalau Anda tahu wadah dari ikatan perjanjian baru, Tuhan taruh di dalam keluarga. Tuhan taruh di dalam gereja Tuhan. Dan kalau kita mengatakan go and make disciples, connect with God, make disciples, dalam bahasa kita di IFC Surabaya kita berkata bahwa go itu adalah reaching people, supaya setiap orang mengalami penebusan dari Tuhan. Kemudian make disciples, membangun pemimpin demi pemimpin. Makanya kita lihat multiplikasi dari pemimpin supaya terjadi apa? Transformation. Dan kemudian kita lihat baptize and teach them, kita empower. Dan setiap murid boleh mengalami multiplikasi, mereka boleh dimuridkan. Sehingga kita bisa melihat, can you imagine bahwa setiap orang menjalankan amanat agung. Kita akan lihat bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan, menjadi garam dan terang dunia dimanapun Tuhan tempatkan. Dan saya bisa melihat ini terjadi dalam kehidupan saya dan saudara semua. Yang setuju boleh katakan amin. Nah, hari ini kita akan belajar minggu kedua, sikap kita di dalam iCare. Minggu lalu kita bicara mengenai fondasi dalam discipleship. Minggu depan kita akan berbicara pemimpin di dalam iCare, dan kita minggu keempat kita akan berbicara mengenai pentingnya persatuan di dalam iCare. Oleh karena itu hari ini judul khotbah saya kita beri judul Heartitude. Heartitude berbicara mengenai hati, berbicara mengenai sikap kita, sikap dan hati kita di dalam discipleship. Sikap dan hati kita ketika kita ada di iCare. Karena saya percaya gereja harus cukup besar untuk memberikan impact, tapi saya juga percaya bahwa gereja di dalam iCare kita harus cukup kecil untuk bisa care satu dengan yang lainnya. Karena kalau kita melihat jemaat mula-mula, mereka itu semua mereka datang ke rumah Tuhan, dan mereka juga ke rumah-rumah. Kenapa? Kita nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa cuma datang ke gereja aja tanpa punya komunitas, tapi nggak bisa komunitas aja tanpa ada naungan otoritas. Nanti banyak penyesatan terjadi, kita akan belajar dari segala sesuatu yang mungkin bisa aja salah. Nah, oke, untuk membawa itu, yuk kita lihat Kisah Rasul 2 ayat 41. Inilah, waktu kita berbicara, ini sikapnya. Jadi kalau Anda melihat, Petrus ini khotbah, dan bertobat 3.000 orang. Itu suatu momen yang istilahnya pada waktu itu adalah lawatan Tuhan di hari lahir gereja. Petrus yang tadinya pengecut, yang tadinya dia itu penakut, tapi Tuhan mengatakan bahwa kamu akan menjadi bapak gereja. Upon this rock I will build my church. Dan pada hari itu dikatakan, kok bisa ya dalam rencana Tuhan. Di hari Pentakosta itu adalah Pentakosta versi Yahudi. Mereka memperingati lahirnya hukum Taurat di Gunung Sinai itu. Jadi hari ke-50 setelah Paskah itu bangsa, suku, kaum bahasa semua berkumpul di Yerusalem. Kok bisa-bisanya Petrus ini? Karena kuasa Roh Kudus saya percaya. Dia bisa berkhotbah dengan boldness, berkata bahwa Yesus yang sudah dibangkitkan, dia adalah Mesias. Bayangkan, mereka semua ingat waktu peristiwa waktu Yesus mati. Pemuka agama dengan meyakinkan bahwa Yesus itu nggak pernah bangkit itu dengan segala macam hoax, segala macam propaganda mengatakan hal yang salah supaya mereka nggak percaya. But thank God waktu Holy Spirit dicurahkan hari lahir gereja, Petrus yang tadinya pengecut yang lari menyangkal Yesus, dan tiba-tiba bertambahlah 3.000 orang. Dan inilah yang kita lihat. Kenapa kita bisa melihat pola ini konsisten. Dan terjadi redemption, penebusan dari yang tadinya hanya murid-murid Yesus jadi 3.000 orang bertobat. Dan kemudian terus sikap mereka ini apa? Ayat 46,
mengatakan, mereka dengan bertekun dan sehati. Mereka punya suatu faithfulness, ketekunan. Mereka punya kesetiaan. Dan mereka ada dalam kesehatian. Di sini kita bisa melihat kesatuan hati. Kita bisa melihat bahwa mereka kesetiaan mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam apa? Bait Allah dan dalam rumah masing-masing. So it's biblical. Hari Minggu kita celebration di dalam rumah Tuhan. Kemudian kita bisa melihat mereka bergilir di dalam rumah masing-masing dengan bergembira dan tulus hati. Dan kemudian kita lihat memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Ada transformation. Kalau kita mengatakan aku sudah dekat sama Tuhan, aku udah bertobat, tapi tingkah kita malah mencekno, malah buat keributan, menyebabkan perpecahan, pembenaran diri sendiri, sok paling rohani. Menurut saya belum ada transformasi di dalam kehidupan kita secara pribadi. Saya berdoa setiap kita yang mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita, terjadi transformasi dalam kehidupan Anda. Amin saudara. Dan kita katakan, dan tiap hari Tuhan menambahkan jumlah. Jadi kita lihat pola dari redemption, transformation, restoration, and multiplication itu ada. Sehingga kita bisa lihat dan itu terjadi di dalam rumah Tuhan, di dalam komunitas. Karena saya percaya discipleship happens best in a community. Yes, pada zaman COVID, satu orang bisa melihat kebaktian 8 kali melalui online. Tapi saya percaya gitu ya, ada hal yang kurang karena tidak ada kata saling. Kita nggak bisa saling menasehati satu dengan yang lain. Kita nggak bisa saling menghargai. Kita nggak bisa saling menajamkan. Nggak bisa saling tunduk satu dengan yang lainnya. Sehingga kalau kita lihat wadahnya ini adalah kita ada di dalam rumah Tuhan. I'm glad kalau Anda belum terlibat dalam mengambil bagian sebagai anggota gereja Tuhan. Saya mengatakan, ini kesempatan buat kita. Kalau Anda belum ambil waktu untuk ke iCare, datangi teman-teman dan katakan, hey, aku mau join supaya aku bisa mengalami komunitas di mana aku bisa bertumbuh bersama. Aku bisa belajar firman Tuhan bersama dan aku bisa dikuatkan satu dengan yang lainnya. Nah, saya coba melihat gitu ya. Ada orang ngerti konsep keluarga, ada orang ngerti konsep tentang iCare, ada orang bicara tentang discipleship. Namun tetap waktu kita menjalaninya, ada tantangan demi tantangan. Dan saya coba kumpulkan paling enggak ada 6 atau 7 tantangan, 6 atau 7 tantangan di mana orang itu waktu dalam discipleship terutama melalui iCare. Ada banyak orang mengatakan, Pastor, aku susah bagi waktu. Untuk diriku sendiri aja aku kekurangan waktu. Nanti aku bakal punya anak. Dan kalau untuk menerima tanggung jawab itu menjadi tantangan tersendiri. Apalagi waktu iCare ya, waktu kita dimuridkan, itu perlu kerentanan pribadi. Pastor, di zaman-zaman ini ada budaya namanya cancel culture gitu. Kamu udah susah-susah mau terbuka gitu ya. Kemudian ketika engkau mulai terbuka, aku dihakimi. Aku mulai dihakimi. Kekuranganku malah jadi gosip. Aduh pastor, udahlah mending aku sendiri di rumah. Aku tak online aja. Ya online gak apa-apa kalau ada lagi sakit dan lain sebagainya. Tapi juga di dalam iCare kita bisa melihat gitu ya. Waktu kita mulai terbuka, sebenarnya Tuhan itu ingin menolong kita melalui orang-orang sekitar kita. Makanya kita juga jangan saling menghakimi, jangan saling jangan saling kita menggosipkan. Kadang-kadang juga ada orang gak percaya. Aduh aku gak percaya sih, orang ini bisa dipercaya atau enggak. Kadang kita juga mengatakan discouragement. Pertumbuhannya ini kok lama sih. Aku udah tiap kali WhatsApp, kadang-kadang orang ini, aku coba follow up. Kok gak bertumbuh ya. Aku mencoba menguatkan. Kadang-kadang kita merasa aku sendiri belum dewasa dalam kehidupan kita. Makanya ada orang-orang yang pernah deal dengan rejection di dalam kehidupannya. Ada orang yang mengalami penolakan di dalam kehidupannya. Makanya kita bisa mengatakan berbagai macam orang. Tapi di kisah para rasul, orang yang datang juga berbagai macam latar belakang suku, kaum, dan bahasa. Mereka nggak ngerti apa-apa. Yang mereka tahu adalah mereka berkumpul untuk Paskah versi Yahudi. Tapi mereka bisa melihat bahwa mereka dikuatkan satu dengan yang lainnya. Bahkan ada yang mengatakan, aku harus lebih mateng nih. Namanya juga leaders. Dari kenyataannya, takut disakiti, takut menjadi, banyak orang mengatakan ini adalah leadership burden. Membimbing orang, kalau aku suatu saat jatuh nanti gimana? Aku juga akan dihakimi, aku juga akan di-cancel. Banyak orang masih gak percaya akan namanya gereja dan lain sebagainya. Again, begitu banyak tantangan. Makanya hari ini saya ingin kita sama-sama belajar sikap hati kita. How should a disciple's heart and attitude di dalam
rumah Tuhan. Bagaimana kita berkehidupan bergereja, terutama juga di dalam iCare. Nah, saya beri singkatan adalah dalam 4, yaitu faithful, available, submissive, and teachable. Kalau disingkat namanya FAST gitu ya. Kita mau sama-sama menjadi orang-orang yang benar-benar faithful, available, submissive, and teachable. Nah, saya akan pakai dari firman Tuhan dari Efesus 5, ini berbicara mengenai kehidupan jemaat di Efesus. Dan Paulus mengatakan pada saat itu, karena dia berkata bahwa di Efesus ini terjadi banyak pertobatan dan banyak orang Kristen yang non-Yahudi. Again, dia melawan sistem dunia, sistem kepercayaan yang ada di sana. Mereka masih punya sinkretisme, mencampur adukan antara agama Kristen dengan kepercayaan-kepercayaan sebelumnya. Nggak heran karena mereka itu hidup di dalam suatu lingkungan di mana dikenal kuil Artemis. Jadi ini sekarang di Turki ya. Efesus dengan populasi berbagai macam agama. Dan kita lihat, saya bisa melihat relevansinya di zaman-zaman seperti ini. Begitu banyak orang ngakunya Kristen, tapi pola pikirnya masih percaya yang namanya relativism, humanisme, dan lain sebagainya. Dan disinilah kita perlu untuk memiliki sikap-sikap yang benar, supaya kita bisa tahu bahwa Tuhan ingin memproses setiap kehidupan kita. Nah, yang pertama saya mau mengatakan adalah F, adalah kita be faithful. Artinya apa? Waktu kita di dalam sikap kita berbicara mengenai setia dalam perkara yang kecil, mau diproses untuk bertumbuh dan berbuah. Kenapa sih kok kita perlu kesetiaan? Kenapa kok jemaat mula-mula itu perlu bertekun? Kenapa kok mereka perlu hidup di dalam unity? Karena saya percaya bahwa setiap proses pertumbuhan itu membutuhkan waktu. Gak bisa semuanya itu disamakan. Kalau orang ini 3 bulan, kalau orang ini 2 bulan, dan lain sebagainya. Semuanya butuh waktu. Yes, kita cepat prosesnya. Tapi saudara, dibutuhkan kesetiaan. Perlu kesetiaan dalam perkara kecil sehingga Tuhan bisa memberikan tanggung jawab yang besar di dalam kehidupan kita. Dan saya mengatakan, waktu Anda masuk dalam iCare, saya ngomongnya, kita akan bertemu berbagai macam orang dengan latar belakang yang berbeda. Ada yang sudah mateng, puji Tuhan kalau Anda dapat yang mateng gitu ya. Biasanya itu pindahan dari FGF lain gitu ya, mampir Surabaya misalnya. Atau kita bisa melihat ada orang tapi yang setengah mateng gitu ya. Setengah mateng itu ya ini kecampur-campur. Aku dulu belajarnya kayak gini, kok di sini dia nggak apa-apa saudara. It takes proses buat orang itu kalau kita mau melihat itu butuh kesetiaan di dalam kehidupan kita. Ada yang belum matang sama sekali, dibaptis aja takut gitu ya, atau backgroundnya bukan orang percaya dan lain sebagainya. Kita bisa melihat begitu banyak macam Tuhan percayakan, ada yang setengah jadi, ada yang baru sama sekali. Sama seperti jemaat mula-mula datang dengan berbagai macam budaya, bangsa budaya, latar belakang yang berbeda. Jemaat Efesus, berbagai macam pola pikir mereka. Dari situlah kita butuh yang namanya kesetiaan. Kesetiaan untuk apa? Stay fokus, bertekun untuk apa? Mengikuti teladan Yesus dan hidup dalam kasih. Efesus 5 ayat 1-2 mengatakan, sebab itu sebagai anak-anak yang terkasih teladanilah Allah dan hiduplah di dalam kasih. Banyak orang mencoba meneladani Tuhan tapi nggak mau hidup di dalam kasih. Atau orang mengatakan, yang penting kasih Tuhan itu begitu besar, tapi nggak mau hidup selaras dengan Kristus dalam kehidupan kita. Begitu banyak, ini artinya kesetiaan. Bagaimana Kristus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya. Kristus itu taat sampai mati di atas kayu salib. Makanya di sini dibutuhkan kesetiaan untuk melihat setiap orang bisa berproses dan berprogres untuk bisa bertumbuh dan berbuah. Dibutuhkan kesetiaan. Katakan kiri kanan Anda, dibutuhkan kesetiaan bro and sis gitu ya. Butuhkan setia. Karena kadang-kadang kita nggak bisa melihat pertumbuhannya, tapi kita di sini kita mulai menabur. Saudara, kalau Pastor Lina minggu lalu mengatakan dia juga member iCare, setiap pendeta di tempat ini juga member iCare gitu ya. Sekarang ada member pastoral, tapi selama 18 tahun sampai tahun 2000
Saya di iCare family yang salah satu yang paling muda mungkin ya. Maksudnya jemaat mula-mula di family itu sekitar tahun 2006. Saya bergabung satu iCare saya namanya iCare Araya. Coba bisa lihat. Nah, ini iCare family Araya. Wah, penuh banget iya. Kalau Natal biasanya rame, soalnya makan-makan gitu ya. Tapi kalau hari-hari biasa ya bisa 10 orang, 12 orang gitu ya. Nah, saya mengatakan iCare leader saya ini namanya Bapak Louis. Mungkin ada jarang lihat dia di depan gitu ya. Dia melayani di kids, dia worship leader. Tapi saya lama, kenapa? Karena saya yang setia di timur, saya 21 tahun ada tinggal di timur. Dan makin lama makin banyak yang bermultiplikasi dan kemudian tinggal di barat. Jadi saya ini termasuk yang lama gitu ya. Dan sampai saat ini saya mengatakan, banyak orang nggak tahu, Pak Louis ini istrinya dia HOD kita kids tahun 2005 sampai 2008 ya, Vivi gitu ya, itu iCare leader saya. Kalau ada Pak Louis, thank you so much gitu ya, telah mengembalakan dan dari hidup Anda lahir seorang pastor gitu ya. Saya mengatakan, satu hal saya mengatakan, dibutuhkan kesetiaan melihat orang itu tumbuh, saya mengatakan. Mungkin dia katakan, dia nggak banyak pelayan di panggung, tapi dia kuat banget kalau one-on-one ngobrol. Jadi kalau saya tanya itu satu orang bisa ngerti satu-satu. Yang ini lagi di mana, yang ini musim hidup ini dan lain sebagainya. Dan saya mau tanya, bro, berapa hari yang lalu saya katakan, yang pernah di iCare kita ini siapa ya? Kok kelihatannya nggak pernah multiplikasi? Oh jangan salah, dikatakan. Yang pernah di iCare kita itu ada yang namanya Bapak Ian dan Ibu Felis gitu ya di sini. Wow, ternyata dia salah satu leader kita, ada Pastor Asyung pernah di sini, ada Bapak Romi pernah juga di iCare ini gitu ya di fotografi. Ada juga Bapak Henry Yuliana, dia salah satu leader kita. Nah ini Henry Yuliana ada di depan ini ya. Dan ada Bapak Wewe dan Emil, dan kita bisa melihat through the season jemaat yang dari awal kemudian ada iCare baru. iCare itu berbelah, bermultiplikasi. Kita bisa melihat leaders demi leaders. Dan seringkali kita katakan, kita bisa melihat sama seperti iCare lain. Ada musim-musim kehidupan di mana mereka hampir tidak mau bertahan dalam kehidupan ini. Ada yang mengatakan bahwa, apa untungnya sih aku datang ke gereja? Aku nggak dapat apa-apa. But the moment mereka memutuskan, mereka showing up, mereka faithful untuk mengatakan, disitulah kita bisa melihat bahwa ada pertumbuhan di dalam kehidupan gini. Saya mengatakan di iCare Anda mungkin ada pernikahan yang hampir give up. The moment tapi I just want to show up. Aku cuma mau datang give a chance setiap minggu. Aku mau datang ke iCare. Kita bisa melihat the power of showing up ketika kita showing up datang ke dalam rumah Tuhan. Ada yang katakan aku udah gak senang, aku udah disakiti, aku udah nahan-nahan ini di sini. Tapi saya katakan the moment kau faithfully hanya datang aja, cari komunitas yang tepat. Cari iCare yang tepat. Ini fotonya bisa dia ini supaya ya, soalnya ini saya nggak lagi menceritakan mereka. Tapi kita bisa melihat ada orang yang mengatakan ini kok di WhatsApp nggak pernah bales gitu ya, begitu makan-makan semua bales saudara. Tapi the moment kau faithful, firman Tuhan mengatakan di sini Galatia 6 ayat 9 sampai 10, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila datang waktunya kita akan menuai. Yang setuju boleh katakan amin. Jangan jemu-jemu, showing up. Yang lain gak ada yang mau, tapi engkau datang, itu udah cukup buat Anda. Untuk Anda mengatakan, hey, aku gak sedang baik-baik saja. Hatiku mungkin gak sedang baik-baik saja, tapi aku datang. Aku mau dimuridkan, aku mau belajar sesuatu hari ini. Dan kita bisa mengatakan, selama masih ada kesempatan, gak setiap orang punya kesempatan untuk datang ke dalam rumah Tuhan, saudara. Gak, ada orang yang mungkin kita mengatakan, pingin banget, tapi lagi terbaring di rumah sakit, pingin banget dapat komunitas. Tapi dia sedang ada tugas di tempat yang lain. Karena itu saudara-saudara saya mengatakan selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Terutama pada saudara-saudara seiman kita. Faithfulness, keep showing up. Dan kita akan bisa melihat Tuhan akan melawat kita pada waktu yang tepat. Saudara. Hal yang kedua adalah be available. Katakan sama-sama be available. 1, 2, 3, be available. Bersedia dan memanfaatkan setiap kesempatan yang diberikan. Kita bisa melihat, kadang-kadang kita itu fokus pada hal-hal yang nggak penting. Makanya kita bisa melihat, kita nggak punya waktu untuk menjawab orang, aku nggak punya waktu. Tapi saya mengatakan, nggak ada kita yang punya banyak waktu, semuanya diberikan waktu yang sama.
Dan tapi seringkali kita katakan, apa sih untungnya? Apa untungnya? Saya mengatakan the best investment kita bisa berikan adalah investment waktu kita menyediakan waktu pada orang-orang. Kadang-kadang discipleship itu nggak dimulai waktu mereka udah mulai tertarik ke gereja. Tapi mungkin di tempat kerja kita, orang yang masih hidupnya kacau. Kalau Anda lihat ayat berikutnya, dikatakan ini buanglah segala pikiran kotor, kata-kata yang nggak berguna, sembrono. Begitu banyak orang yang masih perkataannya kotor, pikirannya kotor, nggak sempurna, gaya hidupnya nggak sesuai firman Tuhan, tapi di sanalah kita mulai meluangkan waktu. We never know pada waktu yang tepat ketika kita be available dalam kehidupannya. Waktu kita menyediakan hati, suatu saat ketika mereka sedang dalam pergumulan, mereka sedang membutuhkan dan nggak ada siapa-siapa yang mendengarkan, that's the moment kita bisa melihat bahwa dia akan menjadi murid Kristus. Amin, saudara. Be available. Dan firman Tuhan mengatakan Efesus 5, pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Semakin kita tahu hari-hari ini begitu banyak hal yang bisa membuat orang-orang bingung, membuat orang-orang kena mental health, membuat orang-orang yang tadinya percaya jadi nggak percaya. Di saat itulah kita harus wise dalam menggunakan hari-hari ini. Janganlah bodoh, tapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Begitu banyak orang spend time, be available pada sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan. Bahkan saya mau katakan lebih jauh lagi, saya katakan pada para parents yang waktu itu sempat ikut kelas Parenting 102, saya mengatakan slide berikutnya. Di sini katakan, kita itu parents itu punya kesempatan itu sampai 0 sampai 18 tahun itu kalau dihitung hari-hari termasuk tahun kabisat itu cuma 6.574 hari. Untuk kita be available, supaya mereka mengenal Tuhan, supaya mereka tahu bahwa kita care sama hatinya Dia, supaya kita bisa doa bersama di tiap season, supaya kita bisa terbuka. Dan saya bisa melihat pengembalaan itu sebenarnya seperti parenting. Kita nggak bisa semua pukul rata orang kayak gini harus kayak gini. Kita perlu tahu bahwa setiap momen, kesempatan waktu kita being available dalam kehidupan mereka, di sanalah kita bisa dapatkan waktu demi waktu. Bahkan kalau Anda hitung, kalau Anda belum punya anak, 0 sampai 18 tahun itu cuma 936 hari Minggu. Begitu banyak ketika anaknya mulai besar, lesnya tambah macam-macam, lombanya tambah macam-macam gitu ya, PR-nya tambah banyak. Semuanya dianggap penting. Yang nggak dianggap penting adalah hari Minggu. No wonder, saudara, kita bisa melihat kalau mereka nggak bisa menghargai apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nggak semua tawaran itu adalah pintu yang harus kita masuki dalam kehidupan. So be available for things that really matters. Pergunakan hari-hari ini, hari yang jahat. Pastikan Anda invest, be available sama hal-hal yang tepat dalam kehidupan kita. Karena apa? Because we don't have time. We make time for what matters. Makanya kita bisa melihat availability precedes capability. Kadang kita mengatakan, aku belum mampu. Mau dulu, nanti Tuhan akan mampukan. Nah, sebelum saya masuk poin berikutnya, saya mau kita lihat satu video dari seorang ICL. Halo, aku Sinsin dari iCare Pro M Manyar. Mengapa saya menjadi iCare leader? Awalnya aku juga mati-matian, nggak mau jadi iCare leader. Karena bagi aku tanggung jawabnya besar, terus saya selalu merasa nggak layak, belum lagi overthinking lainnya. Tapi orang-orang di sekitar saya mendukung saya untuk menjadi iCare leader. Mereka selalu ingetin saya bahwa menjadi pemimpin itu Tuhan yang memampukan dan Tuhan yang melayakkan. Dari situlah saya muncul keberanian untuk say yes menjadi seorang iCare leader. Teman-teman, kadang pada saat kita dengar kata-kata calling, kita membayangkan hal-hal yang besar dan spesifik. Lalu kita menunggu, tapi hal itu tidak kunjung datang. Padahal di fase menuju panggilan yang besar itu, sometimes kita perlu say yes pada hal-hal kecil yang mengarahkan kita ke hal besar yang sudah Tuhan siapin. Jadi, mulai aja dulu. I appreciate setiap ICL, setiap youth leaders yang ada, setiap ICC, setiap pastor yang mau meluangkan waktu for what matters. Dan saya percaya kita bisa melihat bahwa multiplikasi boleh terjadi di mana-mana, dimulai dari your availability dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga adalah submissive, saling menundukkan diri. Kenapa? Harus diakui atau enggak, saudara? Kadang-kadang kita itu gampang untuk tunduk sama orang yang lebih sukses sama kita, atau lebih tua sama kita. Dan kabar enggak enaknya adalah
Waktu kita mulai empowering setiap generation dari leaders, ada orang-orang yang mungkin di mata kita seolah-olah belum berpengalaman atau terlalu muda. Ketika saya waktu mulai pelayanan sebagai seorang pastor pun dalam usia muda, banyak orang yang mungkin menganggap, wah terlalu muda dan lain sebagainya. Tapi tahukah Anda bahwa waktu kita mengatakan saling menundukkan diri, bukan berarti kita merasa inferior dari orang tersebut. Atau kalau kita merasa lebih pengalaman, bukan berarti kita superior. Waktu dikatakan saling menundukkan diri, itu ada sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Artinya apa? We trust God akan pakai orang-orang tersebut dalam season hidup kita saat ini untuk bisa menjadi bagian dari perjalanan spiritual kita. Amin, saudara. Karena itulah firman Tuhan katakan, rendahkanlah dirimu seorang pada yang lain dalam takut akan Kristus. Penundukan diri ini diperlukan, tanda bahwa kita mau merendahkan diri. Honor Christ and put others first. Sadarilah ketika mereka sedang menjalankan peran dan tanggung jawab itu, Tuhan berkuasa, Tuhan yang menentukan. Karena firman Tuhan gak ada pemimpin yang gak dipilih oleh Tuhan sendiri. Makanya penting buat kita untuk belajar submit. Buat saya juga gak mudah ketika saya ikut ambil bagian, ketika saya masuk iCare atau masuk departemen di mana saya bukan jadi pemimpinnya. Tapi di situ saya belajar, I can learn from other people. Saya bisa belajar dari teman-teman yang lebih muda. Kadang-kadang seolah-olah kita ngatakan, aku tahu semuanya. Tapi make room. Ada hal yang kita bisa ketika kita mau menundukkan diri. Kita bisa aja kehilangan control sementara waktu. Karena banyak orang maunya mengontrol orang lain. Semua harus submit sama dia. Waktu dia jadi leader, semua orang harus submit. Tapi waktu dia under authority orang lain, dia bisa seenaknya. Aku gak cocok, aku keluar aja sama dia. Seenaknya sama orang lain, tapi waktu dia memimpin, dia mau mengontrol semuanya. Banyak orang mengatakan gak mau datang ke gereja, gak mau masuk iCare, kadang mengatakan hanya Tuhan yang bisa menegur aku cuma mau submit sama Tuhan. Sometimes Tuhan kasih manusia sekitarmu untuk membuat engkau dibentuk hatinya. Saudara. Nanti kita akan masuk poin keempat. Banyak orang maunya ngontrol, tapi Tuhan mau. Hati-hati. Isunya dalam hidup kita itu seringkali pride. Kenapa? Karena submission memerlukan kerendahan hati. Artinya apa? Kita melepaskan haknya kita. Sama seperti Yesus, dia submit. Dia katakan, kalau boleh menurut biarlah cawan ini cepat berlalu. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Kita mau mengontrol setiap situasi. Apalagi kalau kita pernah merasa aku sukses sebelumnya. Kita nggak bisa trust bahwa Tuhan bisa pakai orang. Makanya ambil sikap saling menghormati satu dengan yang lainnya. Saudara, di sini saya kasih ada sebuah gambar seorang pilot. Tahukah Anda bahwa seorang pilot ini adalah man of authority? Dia adalah man authority, tapi walaupun dia man of authority, dia berkuasa untuk menerbangkan pesawat, mengatur ketinggian, mengatur kecepatan pesawat, mengatur direction dari pesawat itu. Tapi dia juga harus jadi man of authority. Nggak boleh pilot waktu menerbangkan pesawat ketiduran, itu nggak boleh, saudara. Makanya kita bisa melihat waktu dia menerbangkan pesawat, dia adalah man under authority. Dia harus mendengar suara yang ada di dalam menara itu. Karena sedikit saja dia salah waktu menerbangkan dan menurunkan pesawat, dia bisa bergeser sekian derajat dalam penerbangan itu. Bisa aja dia bisa, aku pengalaman terbang 10.000 jam, aku punya pengalaman 20 tahun. Petugas menara itu mungkin baru pengalaman 2 tahun, baru pengalaman 3 tahun. Tapi kita harus tahu bahwa orang tersebut sedang menjalankan fungsinya. Orang tersebut sedang menjalankan perannya yang diberikan oleh otoritas di atasnya. Tidak ada seorang yang bisa memiliki otoritas tanpa tunduk pada otoritas yang lebih tinggi. Orang harus submit. Makanya even husband, saya mengatakan, firman Tuhan mengatakan bahwa hai suami, dikatakan hai istri, tunduklah kepada suamimu, dikatakan. Tapi kepala dari suami adalah Tuhan sendiri. Setiap kita ada yang namanya under authority. Makanya submission under authority itu adalah orang yang hallmark. Artinya apa? Submission under authority is the hallmark of a leader who values the collective wisdom above personal ambition. Kadang-kadang kita punya personal ambition. Kadang-kadang kita sakit hati kalau ada orang yang ngatur-ngatur hidup kita.
Kadang-kadang kita nggak mau under authority karena hidupnya nggak mau diatur. Hati-hati, itu isunya adalah pride. Karena dibutuhkan kerendahan hati untuk kita bisa tunduk pada otoritas. Dan yang keempat, yang terakhir adalah teachable. Be teachable, karena saya percaya nggak ada dari kita yang sudah lulus. Semakin kita sekolah, semakin kita belajar, atau semakin kita punya pengalaman. Bagi saya, semakin saya sadar, ada banyak hal yang saya belum tahu dan harus terus belajar. Dan Tuhan izinkan orang-orang sekitar kita untuk bisa mendengar, untuk memberikan nasihat. Kenapa sih perlu teachable heart ini? Karena setiap orang itu sebenarnya punya blind spot. Titik buta di mana dia nggak bisa ngelihat dirinya sendiri. Gitu ya. Sampai sekarang mungkin jarang atau nggak pernah saya ngelihat orang motong rambutnya sendiri. Karena ini adalah titik buta, kita nggak bisa ngelihat rambut belakang kita sendiri. Kecuali ya kita mau cukur rata semuanya, nggak apa-apa saudara. Tapi setiap orang itu butuh blind spot dan kadang-kadang kita hanya Roh Kudus, hanya Tuhan yang bisa menegur aku, yang ngajarin, yang memberi nasihat. Yes, Roh Kudus bisa bekerja. Tapi kadang Tuhan kirim Roh Kudus itu dalam bentuk istri kita atau suami kita, saudara. Atau bentuk orang-orang yang terdekat sama kita untuk mengajar kita. Makanya blind spot ini, saudara, untuk menolong kita melihat titik buta ini. Saya mau kasih tahu, di dalam iCare, di dalam komunitas, gesekan akan terjadi. Kalian bisa digesek, bisa panas, ada percikan api, karena ada perbedaan dalam kehidupan kita. Makanya kita bisa melihat ketika kita, sikap kita memiliki hati yang mau diajar untuk bisa menerima feedback yang baik. Karena kita perlu memahami apa yang orang lain pikirkan sebelum kita mau dipahami. Karena itu, let's focus. Especially buat kita yang sudah pengalaman. Buat kita yang selalu, aku di kerjaan semua orang menghormati aku. Kenapa kok aku waktu ini sekarang harus diatur sama orang lain? Aku di luaran dihormati sampai rumah. Kenapa kok ada orang yang menasihati aku, istriku atau suamiku, bahkan mendengar harus dari anak-anakku sendiri. Teachable spirit itu mendengar nasihat, bahkan menerima koreksi. Kenapa? Karena Efesus 5 ayat 9-10 mengatakan terang hanya berbuahkan kebaikan. Di sini Paulus mengatakan, hanya karena kamu sudah menerima Tuhan Yesus, hanya karena kamu sudah menjadi orang Kristen, enggak otomatis dikatakan kegelapan itu sirna. Makanya dikatakan, ujilah apa yang berkenan. Proses transformasi ini seumur hidup dalam kehidupan kita. Karena masih ada kegelapan yang menguasai kehidupan kita yang perlu dikikis ketika kita memiliki hati yang mau diajar. Katakan kiri kanan, be teachable. Katakan kiri kanan kamu gitu ya, be teachable. Ya, kadang-kadang Tuhan pakai aku untuk ngajar kamu gitu ya. Santai bro gitu ya. Tapi kadang-kadang memang harus diakui nggak mudah untuk memiliki hati yang mau diajar. Apalagi kalau kita mengatakan, kamu pengalaman apa? Karena every now and then kita harus menguji. Ada hal-hal yang Tuhan izinkan dikikis dari hidup kita melalui orang-orang sekitar kita. So how to develop teachable heart? Bagaimana kita bisa membangun sikap hati? Saya masih ingat 2 bulan yang lalu kita ada MCU, marriage check up gitu ya. Dan kebetulan topiknya luar biasa, heart to heart talk, saudara. Saya kira itu akan menyelesaikan semua masalah pernikahan saya. Saya kan udah 23 tahun nih menikah gitu. Kayaknya ini masalah apa sih? Dan begitu selesai, bukannya kita merasa kita paling pintar gitu ya. Waktu kita mulai, disitulah awal keributan kita pada malam-malam hari itu, saudara. Kenapa? Ketika kita udah mulai berani heart to heart talk, disitulah kita bisa melihat kita perlu punya teachable spirit. Dan istri saya benar-benar ketika dia ngomong dengan Tuhan pakai kita satu sama lain untuk bisa menajamkan kehidupan kita. So kalau ada kata-kata yang mungkin menyakitkan dari orang-orang terdekat, I know gak semua perkataan Anda harus dengar, gak semua tontonan di sosial media harus Anda percaya sebagai kebenaran. Tapi perhatikan orang-orang yang dipakai Roh Kudus untuk berbicara, speak into your life. Siapapun itu orangnya yang Tuhan pakai. Ketika kita mendengar dan kita mulai tersinggung, saudara, atau hati kita udah mulai panas, ini yang saya belajar dan sampai saat ini harus masih tetap belajar. Yang pertama adalah pause and reflect, saudara. Kita perlu momen
Saya mengatakan sebelum kau marah gitu ya, saya selalu ajarkan di anger management, nggak ada ya kelas anger management sekarang, dulu waktu zaman-zaman awal. Waktu pernikahan kita bisa ngeliat, sebelum mengeluarkan kata-kata yang nggak pantas, nyakiti, menyerang personal satu sama lain, diem dulu deh 1 menit, nggak bisa 1 menit, harus keluar nih panasnya, oke, 30 detik, kalau nggak bisa 10 detik, stop and reflect, stop and think gitu ya. Yang kedua apa? Cek motivasi, intention, dan the best intention biasanya adalah suami atau istri kita. Cek motivasi. Nah, kalau mereka punya intensi yang benar, motivasi yang baik supaya kita bisa bertumbuh, kadang-kadang caranya salah. Dan itulah yang kita oh iya ya, caranya salah. Ya udah, kalau intensinya udah jahat ya cool aja dalam kehidupan kita. Orang-orang di iCare pun kadang-kadang kasih masukan sama kita. Cek intensinya. Kalau motivasinya banyak, let's check. Yang kita tahu, cek hati kita. Kalau intensinya udah benar, yang 3 cek hati kita. Kalau ego kita atau pride, biasanya itu masalah ego atau pride, especially kita laki-laki ketika kita mendengar sesuatu yang nggak enak, makanya perlu waktu. Ya, orang untuk menegur orang pun juga perlu waktu yang tepat, suasana yang tepat gitu. Kadang-kadang ego, pride ini dilanggar. Kalau memang itu dilanggar ya minta ampun. Tapi kalau apa yang diomongkan benar gitu ya. Dan biasanya benar gitu ya, karena wife always right biasanya gitu ya, saudara. Dia kadang kita bisa melihat kadang-kadang kalau benar ya udah kita yang minta maaf gitu ya. Kadang-kadang kalau kita merasa dilanggar ya kita, kalau nggak ada yang dilanggar dan memang salah, motivasi salah orang-orang sekitar kita, ya kita waktunya untuk mengampuni. Karena yang keempat adalah cek firman Tuhan. Kembali pada firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan tentang situasi yang saya hadapi, bagaimana saya meresponinya. Kalau salah kita bertobat, kadang-kadang orangnya yang salah, disitulah kita belajar untuk mengampuni di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, learn and grow together. Dan apa yang terjadi di dalam rumah, yang terjadi dalam pasangan kita, itu bisa aja terjadi di dalam iCare kita, tempat kita. Makanya jadikan iCare kita itu adalah safe space kita. Waktu kita disakiti, kita ngomong, tapi nggak digosipin keluar, gitu ya. Banyak orang nggak mau karena nggak jadi safe space lagi. Apapun yang masalah kok tiba-tiba muncul di luaran, kok bisa tiba-tiba jadikan ilustrasi untuk ngomong ke orang lain. Makanya let's do it together as community, di mana kita mau saling belajar. Kita belajar untuk pause and reflect, cek motivasi, cek hati kita, cek sama firman Tuhan. Dan belajar untuk learn and grow. Karena kita semua, kita nggak ada yang sempurna. Gini-gini, saya ini pemain gitar untuk kalangan sendiri, saudara. Jadi saya itu spesialis. Saya ngomong spesialis untuk mengartikan pas-pasan, gitu ya. Jadi saya itu spesialis kunci G, kunci C, kunci G, sama kunci D. Lagu-lagunya juga spesialis hanya untuk kalangan sendiri di rumah gitu ya. Biasanya kami memuji kebesaranmu gitu saudara. Lagu-lagu yang gampang gitu ya, G, C, D gitu ya. G, C bisa lah gitu ya saudara. Nah, tapi every now and then dalam kehidupan kita harus disadari bahwa waktu kita dalam kehidupan ini, kita itu bisa seperti gitar ini, kita itu bisa memainkan nada yang sumbang atau nada yang salah. Walaupun saya hafal, ini E, B, G, D, A, E gitu ya. Saya ingat ya, saya itu belajar dari menghafal. Jadi waktu kecil saya gitar itu ya, kita ngomong, engkau bermain gitar dengan amat enak, amin gitu. Jadi E, B, G, D, A. That's how saya tahu gitu ya. Menghafal dulu baru ngerti, itu saya. Bukan mengerti dulu baru menghafal gitu. That's me gitu ya. Nah, tapi ada kalanya kita itu sumbang saudara. Kita itu off dari firman Tuhan. Dan waktu kita off seringkali, orang yang nggak teachable, dia memaksa semua orang lain adjust sama kita. Kita adjust, gua sumbang nih. Orang lain harus ngikuti kesumbangan gua. Gua lagi mental health nih, gua lagi low dalam kehidupan. Semua orang harus adjust tanpa kita mau belajar. Tapi orang yang punya teachable ini seperti gini, ini harusnya G. Mac, saya cek sama the absolute truth. Mega, hopefully dia Mega ini kasih G. G ini benar nggak sih? Mac, ini G bukan? Kok berani? Saya pastornya loh. Loh, saya ini lebih tua dari kamu loh. Ini G? Bilang iya gitu. Oh bukan, berani banget.
Seringkali kita mau dia menyesuaikan sama kita. Tapi orang yang teachable, kalau ini bukan G. G? Ini gitarnya yang salah kayaknya. Nah. Oke, give up Lord, I surrender all to you. Banyak orang tanya sama saya kemarin-kemarin ini, hari-hari ini, saudara. What do you think about Kristen progresif? Waduh, ini bukan barang lama. Semua orang lagi ngomongin sekarang aja karena yang tenar biasanya lebih hebat daripada yang benar gitu ya. Jadi itu lebih populer. Kita ngomong capek-capek karena kurang tenar jadi nggak dianggap benar kadang-kadang. Sorry, curhat. Tapi seringkali kalau orang, kenapa? Kadang-kadang waktu kita yang salah, kita nggak cek sama absolute truth, yaitu firman Tuhan. Banyak orang hari-hari ini, saudara, kehidupan yang progresif itu adalah waktu kita salah, kita cek diri kita fine tuning, apakah hidup kita itu selaras dengan firman Tuhan. Saudara. Dalam dunia teologi banyak yang berkembang saat ini adalah, kita menganggap firman Tuhan itu bukan absolute truth lagi, Alkitab bisa salah. Sehingga kita sesuaikan, kita harus sesuaikan. Kadang-kadang kita bikin, relatif kebenaran itu. Boleh cerai atau enggak? Ya relatif. Boleh cerai atau enggak tergantung keadaan. Apakah pasangan itu cuma satu pria, satu wanita? Relatif. Kita harus mengasihi. Dasarnya humanisme atau relativisme. Ya kadang-kadang cowok sama cowok, cewek sama cewek enggak apa-apa. Tapi let's go back. Kalau kita berani untuk fine tuning dalam kehidupan kita setiap hari. Saya berdoa setiap kita menjadi orang-orang yang faithful, available, submissive, and teachable. Dasarnya apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi kebenaran yang absolut. Bukan firman Tuhan dicocok-cocokkan dengan kehidupan kita yang masih dalam proses transformasi dan restorasi. Tapi setiap hari kita align diri kita, kesumbangan kita, kesalahan kita align. Walaupun mungkin yang mengingatkan kita lebih muda, lebih pengalaman kita daripada dia. Tapi kalau Tuhan izinkan, firman Tuhan mengatakan ini. Kita tunduk pada otoritas firman Tuhan. Amin. Saya berdoa setiap kita menjadi orang-orang yang faithful, available, submissive, and teachable. Sehingga Tuhan bisa bawa kita menjadi garam dan terang. Dimanapun Anda berada, dunia apapun kita bisa melihat. Engkau akan memenuhi bumi dengan kasih Allah dan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya sama-sama kita bangkit berdiri. Jadikan ini doa kita untuk mengiringi Tuhan. Discipleship is following Jesus. Di mana kita mau mengikuti Yesus seumur hidup kita. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk memuliakan-Mu, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Amin. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjalan
serahkan padamu harapanku. Bukan bergumul bersamamu Tuhan, jadikanku berjanamu untuk memuliakanmu. Hari ini saya percaya setiap kita mau menjadi orang yang bertumbuh. Ya, ambil momen 1 atau 2 menit ini, just pray untuk teman sebelah Anda, mungkin teman iCare Anda, suami Anda, istri Anda, atau anak. Just pray supaya setiap firman Tuhan ini boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Jadikan kami Tuhan, orang-orang yang sesuai dengan rencana-Mu, bukan kehendak kami Tuhan, tapi kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Tuhan, kalau ada luka hati Tuhan, Kau yang sembuhkan Tuhan. Tuhan, kalau ada kami Tuhan, kami merasa burn out Tuhan, ajar kami Tuhan, teach us Lord Jesus, untuk kami bisa Tuhan mengalami Engkau sekali lagi Tuhan. Tuhan, kalau kami pernah di Tuhan hari-hari ini Tuhan, kami merasa Tuhan jenuh Tuhan, karena apa yang kami lakukan belum membuahkan hasil Tuhan, berikan kami faithfulness Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk kami Tuhan, setiap kami Tuhan bila menjadi orang-orang yang available Tuhan. Kami Tuhan, kalau kami susah Tuhan untuk kami menundukkan diri Tuhan, Tuhan Engkau kikis Tuhan setiap kesombongan kami, pride kami Tuhan, sehingga kami Tuhan menjadi orang-orang yang mau Tuhan dibentuk oleh Engkau Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu. Thank you Lord Jesus, thank you Jesus, jamah setiap kami Lord. Thank you Lord, thank you Jesus. Jamah Tuhan, siap kami Tuhan, jamah Tuhan. Thank you. Holy Spirit, speak to us right now Lord Jesus. Lembutkan setiap hati kami. Buat kami yang belum mau Tuhan ke iCare, Tuhan pertemukan kami pada iCare yang tepat Tuhan, sehingga kami boleh bertumbuh Tuhan. Kami boleh bertumbuh bersama-sama, melayani Engkau bersama-sama. Thank you Lord. Amen. Jesus, 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 Jesus. Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara Tuhan, tapi Engkau yang mengetahui segenap hati kami, pikiran kami Tuhan, kehendak kami. Speak to us Lord Jesus. Jadikan kami orang-orang Tuhan yang mau terus Tuhan bertumbuh melalui gereja-Mu tempat ini, melalui siap iCare. Di dalam nama Tuhan Yesus, berdoa menjawab syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Silakan duduk, kita akan lihat Seed News. Mari bergabung bersama di Recharge, waktu di mana kita berkumpul untuk memuji dan menyembah Tuhan serta berdoa bersama. Forever Class merupakan kelas untuk pasangan yang akan atau sedang mempersiapkan pernikahan. Kelas dibuka tanggal 23 April, dilakukan 5 kali pertemuan setiap Selasa jam 7 malam via Zoom. College Community terbuka untuk para mahasiswa atau mahasiswi, diadakan Sabtu 27 April jam 6 sore di IFGF Surabaya. iCare Vision Night diadakan Selasa 30 April jam 7 malam. Terbuka untuk iCare Coach, iCare Leader, dan Core Team, serta Youth Leaders. Wide awake while the world is sound asleep, and too afraid of what might show up while you're dreaming. Nobody sees you. Nobody will believe you. Every day you try to pick up all the pieces, all the memories that somehow never leave you. Nobody sees you. Nobody
Selamat pagi IFJF Surabaya. Perkenalkan saya Pastor Indra Karyanto sebagai host Anda pada pagi hari ini. Atas nama tim pengembalaan di IFJF Surabaya, izinkan kami menyampaikan jalan-jalan ke kebun binatang buat liatin kandang buaya. Selamat datang di IFJF Surabaya. Kami ucapkan selamat datang khususnya bagi Anda yang baru pertama kali bergabung beribadah bersama kami di tempat ini. Kami undang Anda untuk bisa menghubungi Connect Team kami ada di lantai 1 supaya kami bisa berkenalan dengan Anda lebih baik. Kami bisa melayani Anda dengan lebih baik. Silakan Anda hubungi Connect Team kami yang membawa papan-papan bertuliskan Are you new? Can we pray for you? Di lantai 1 ketika Anda selesai ibadah dari lantai 3 ini. Nanti Anda akan mendapatkan sebuah buku Injil yang akan membantu Anda untuk bisa mempelajari kitab Perjanjian Baru dengan lebih baik, kitab Injil dengan lebih baik. Buku ini diterbitkan oleh IFJF Global. Jadi kita akan memberikan ini bagi Anda yang baru pertama kali bergabung bersama kami di tempat ini. Juga selamat datang untuk Pastor Andre Chin di IFJF Bandung. Selamat datang. Selamat datang Pastor Andre Chin dan keluarga. Biasanya kalau berkunjung itu mesti buka kelas atau buka seminar ini. Welcome Pastor Andre Chin. Bulan ini kita khususnya akan belajar secara khusus tentang care group. Karena itu pesan dari tim pengembalaan tempat ini adalah makan nasi ceker, minumnya es sirup, mari kita bercare group. Jangan lupa ya. Jadi kalau Anda belum memiliki care group, belum bergabung dalam care group, silakan tengok kanan kiri depan belakang Anda yang memakai kaos bertuliskan ICC atau ICL. Itu singkatan dari I Care Coach atau I Care Leader. Jadi Anda bisa tanya-tanya kepada mereka di mana Anda bisa bergabung dengan care group yang terdekat dengan lokasi tempat tinggal Anda atau tempat kerja Anda. Atau di lantai 1 Anda bisa datangi booth care group kami yang ada di lantai 1. Ya, jadi Anda bisa tanya-tanya nanti di sana Anda bisa bergabung di care group yang mana. Kita punya banyak pilihan di berbagai lokasi di kota Surabaya ini. Kemudian pengumuman berikutnya, Yayasan Generasi Peduli bekerja sama dengan tim Summer Mission akan mengadakan pengumpulan donasi untuk pendidikan anak kurang mampu di Kepulauan Mentawai. Jadi tim Summer Mission tahun ini akan mengunjungi Kepulauan Mentawai, akan melayani di sana khususnya bagi anak-anak yang kurang mampu di bidang pendidikan. Maka akan dilakukan pengumpulan donasi yang dapat Anda berikan dalam bentuk dua hal, yaitu dalam bentuk bantuan dana melalui rekening yang sudah tertera, ataupun dalam bentuk barang-barang sebagai berikut. Misalnya buku Alkitab, jadi Alkitab cetak, Alkitab yang sifatnya tertulis. Kemudian buku bacaan TK sampai SMA, buku bacaan tingkat TK sampai tingkat SMA yang masih layak pakai. Kalau Anda bisa berikan secara yang baru lebih baik lagi. Kemudian ada tas Ayo Sekolah, seragam, alat tulis dan keperluan sekolah lainnya. Untuk keterangan lebih lanjut Anda bisa hubungi booth Yayasan Generasi Peduli di lantai 2. Jadi ketika Anda turun dari lantai 3 ini, persis di depan tangga ada booth Yayasan Generasi Peduli. Anda bisa tanya keterangan lebih lanjut mengenai donasi ini di rekan-rekan kami di Yayasan Generasi Peduli. Kemudian Anda dapat menyampaikan offering persembahan persepuluhan melalui online, baik melalui rekening yang sudah tertera maupun QR Code yang sudah disediakan di depan ruang ibadah maupun mesin EDC yang sudah disediakan di ruang ibadah kita. Baik, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman untuk bisa bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk firman yang sudah Kau berikan buat jemaat-Mu tempat ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa setiap firman tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi tertanam, berakar kuat dan dalam, bertumbuh baik, berbuah luar biasa dalam kehidupan setiap jemaat-Mu tempat ini Tuhan. Sehingga mereka mau tertanam di setiap care group yang ada, bertumbuh bersama, melayani bersama untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang sudah hadir tempat ini. Mari setiap jemaat Tuhan angkat tangan, terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Berkat dari Bapa Surgawi, penyertaan Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap jemaat yang percaya terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.